الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita berjalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan halaman yang ke-6 dari Ulamaul Akhirah, di mana kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda ulama akhirah yang ke-6, i'timaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idrakihi bi safai qalbihi. Pedoman mereka terhadap ilmu agama dengan mata batinnya dan memahami agama dengan kesucian kalbunya. La as-suhufi wal kutub, bukan semata-mata ilmu dari penelaahan kitab dan suhuf. Wala ala taqalim ma yasmi'uhu min ghairihi, bukan juga dari hasil mendengar apa yang dijelaskan oleh orang lain. Jadi ini yang disebut dengan ilmu laduni di dalam Islam, ya. Jadi ulama akhirah itu ilmunya bukan hanya ilmu dari hasil bacaan, ilmu dari hasil mendengar, tapi juga mereka harus punya ketajaman batin untuk bisa menangkap ilmu-ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan ilmu laduni, persis seperti doanya Musa setelah dia tahu betapa luasnya ilmu Allah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Khidir, belajar banyak hal yang tidak dia ketahui, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Kahfi,
Di akhir dari perjalanan itu Nabiullah Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami ilmu dari sisimu. Ilmu langsung, bukan ilmu dari membaca kitab, dan juga bukan ilmu dari mendengar ceramah. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah diberikan bukti-bukti sejarah dari berbagai macam riwayat, baik dari hadis maupun dari asar para sahabat maupun dari khabar para tabi'in, yang menunjukkan fokus ilmu mereka itu bukan pada mendengar dari halaqah ta'lim dan bukan juga dari kitab yang ditulis. Selanjutnya di sini Imam Al-Ghazali kembali membuka fakta sejarah. Salah satu yang menunjukkan betapa ilmu itu bukanlah yang ditulis saja, tetapi lebih dari apa yang dipahami, lebih apa yang dihafali, lebih apa yang kemudian senyawa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu fakta sejarah yang dibukakan kepada kita untuk hari ini oleh Imam Al-Ghazali, walidzalika kariha Abu Bakrin As-Siddiqu wa jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum tashifal Qur'ani fi mushafin. Inilah menjadi alasan utama sahabat Nabi, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq enggan, tidak mau dan tidak suka. Begitu juga pendapatnya beliau didukung oleh sekelompok jamaah dari para sahabat Nabi yang lain, tashifal Qur'ani fi mushafin. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada beliau untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi itu kan usulan Umar kepada Abu Bakar, karena yang berwenang untuk itu adalah khalifah, dan khalifah di zaman itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat mengetahui banyak para hufadzul Quran ini syahid dalam memerangi para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, dan juga banyak yang syahid dalam memerangi kaum murtadin. Begitu juga banyak para hufadzul Quran ini banyak yang syahid dalam memerangi mani'uz zakah, para pengemplang kewajiban zakat. Maka saat itulah Umar bin Khattab mengusulkan, karena beliau khawatir kalau tidak dibukukan segera Al-Quran dalam mushaf, maka boleh jadi Al-Quran akan hilang dalam ingatan-ingatannya para hufadzul Quran. Tapi usulan itu bukan langsung diterima sama Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau nolak. Nah, Bapak Ibu yang pernah baca sejarah pasti tahu Umar bin Khattab itu salah satu sebab beliau menolak. Yang pertama tentu yang beliau menjawab, qalu kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, bagaimana mungkin saya, kami dan sahabat-sahabat yang lain yang sependapat dengan saya melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW saja tidak pernah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah seumur hidupnya membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak pernah. Walaupun sebagai data backup ada, itu kita harus akui. Setiap kali turun wahyu, Rasulullah ada seorang sekretaris katib wahyu namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah sering meminta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mencatatkan
setiap Al-Quran atau ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan dalam satu mushaf, Bapak Ibu. Itu hanya backup data saja. Jadi apa yang dapat Zaid bin Sabit kadang-kadang bersama dengan dia ada tulang onta atau tulang sapi, di atas tulang sapi itu dia tulis wahyu Al-Quran. Kadang-kadang adanya pelepah kurma, maka di atas pelepah kurma itu dia tulis Al-Quran. Kadang-kadang adanya selembar papan, di atas selembar papan itu dia tulis ayat yang baru turun kepada Rasulullah, dia tulis. Nah itu Bapak Ibu berserak dan disusun dengan tertib seperti mushaf yang kita miliki hari ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai surat An-Nas. Nah ada itu di zaman Rasulullah sampai Rasulullah SAW wafat, tidak ada itu. Jadi sifatnya hanya backup data, bukan mushaf. Catatan-catatan wahyu yang ditulis oleh sahabat Nabi Zaid bin Sabit atas perintah Rasulullah, dan itu kemudian Bapak Ibu diserak, disatukan, diserak seperti itu saja di rumahnya, di salah satu kamar dalam rumahnya Hafsah, istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebab itu Umar atau Abu Bakar pada saat diusul oleh Umar untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, beliau pertama menolak dengan alasan kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dicontoh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama. Alasan yang kedua, wa khafu ittikalan nasi 'alal masahif. Abu Bakar As-Siddiq dan juga sekelompok jamaah sahabat yang bersama dengan beliau takut, khawatir ittikalan nasi 'alal masahif. Fokusnya umat manusia nanti bukan lagi pada Al-Quran, tetapi pada lembar-lembar yang menuliskan catatan Al-Quran. Itu menjadi isu yang kedua, keberatan Abu Bakar As-Siddiq untuk mau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka terkenal itu ya kalimat Abu Bakar dalam menolak gagasan Umar itu. Apa kata beliau? Al-Quran fi sudur la fi sudur, kata beliau. Al-Quran itu yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, bukan yang tertulis dan tercatat dalam lembaran-lembaran itu bukan Al-Quran, kata Abu Bakar. Gimana kamu minta saya menulis satu mushaf Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, nazala bihi ruhul amin, melalui perantara malaikat yang digelar Ruhul Amin, nama lain malaikat Jibril. Ruh yang sangat terpercaya, dan mungkin dia manipulasi firman-firman Allah yang diberikan kepada Muhammad. Kemana turunnya? Apakah ke lembar-lembar itu? Apakah ke dalam buku? Apakah ke dalam cetakan-cetakan Al-Quran? Dan kata Allah di akhir dari surat Asy-Syu'ara, ala qalbika litakuna minal munzirin, dalam kalbumu Muhammad. Al-Quran itu turunkan, kata Abu Bakar, dalam kalbunya Rasulullah, bukan dalam lembaran-lembaran itu. Satu-satunya Nabi Bapak Ibu yang mencatat wahyu yang turun kepada dia itu Musa alaihi salam. Nabi Musa itu catat ya, di dalam alwah atau lempengan batu, lempengan batu dia tulis itu wahyu. Tapi Rasulullah dan wahyunya Rasulullah itu ditaruh sama Allah dalam kalbunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq khawatir kalau seandainya Quran itu ditulis, maka sudah manusia ogah-ogahan nanti Bapak Ibu. Dan manusia memang genetiknya seperti itu.
saat dia dimudahkan maka dia cenderung mengabaikan. Kalau manusia terlalu mudah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, dia akan kurang menghargai sesuatu itu. Ya. Bapak Ibu punya banyak duit itu tidak berharga sama kita, karena terlalu mudah kita dapat duit itu. Atau Bapak Ibu misalnya rumahnya terlalu dekat dengan musim tsunami, kayak saya misalnya, sekalipun tidak pernah itu pergi ke musim tsunami. Kayak cerita saya pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, ada orang Mekah. Saat bertemu dengan saya bilang, enak ya kami orang Mekah bisa haji tiap tahun. Ternyata dia jawab, saya belum pernah berhaji. Kenapa? Terlalu mudah begitu. Jadi kurang menghargai, biasanya seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau Al-Quran sudah dicatat, biasanya manusia malas hafal, lupa nanti ada catatan, kan gitu. Alah, ngapain kita hafal kalau lupa? Ada catatannya. Anak sekarang Bapak Ibu itu ada penelitian terbaru. AI itu melemahkan kemampuan otak dalam menganalisa sampai 8%. Ya, sampai sekian persen itu lemah kemampuan analisa orang gara-gara AI itu. Dia tinggal tanya, tolong buatkan satu judul makalah tentang ini. Jadi manusia akhirnya nggak terbiasa untuk critical thinking lagi, untuk berpikir, membuat tulisan yang kritis. Itu akan melemahkan kemampuan otak manusia. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kira-kira aja Bapak, kira-kira aja ya. Secara sederhana, mushaf di zaman kita ini siapa lebih banyak dengan mushaf di zaman 100 atau 200 tahun yang lalu? Tentu banyak di zaman kita. Oke. Siapa lebih banyak orang baca Al-Quran di zaman kita atau 100-200 tahun yang lalu? Banyak orang baca Al-Quran zaman dulu, Bapak. Banyak baca Al-Quran zaman dulu. Dulu saja Bapak Ibu, itu saya ingat betul. Tahun 90, tetangga di depan rumah kami itu di Atik Daya Tanah berangkat haji. Ayah saya itu minta ke beliau dibeliin mushaf, cetakan Mekah, cetakan Madinah. Jadi pada saat mushaf Madinah itu yang kayak punya kita sekarang itu Pak, yang cetakan Madinah, tapi yang gede, cetakan Madinah, dibawa pulang, diberikan kepada ayah saya. Itu jadi primadona. Habis maghrib itu kami sama kakak-kakak sama adik-adik saya rebutan Quran itu. Kalau nggak ada Quran itu kamu ngaji. Ngerebut itu Quran. Ya. Kenapa? Yang cetakan lain kan cetakan Indonesia yang warnanya kurang ya. Tahun 90-an itu kertasnya nggak bagus, nggak lux. Cetakan Madinah itu yang sangat lux. Cetakannya apa? Mushaf yang lembarnya mewah sekali, barang mewah. Sangat kami hargai itu. Mushaf itu ditaruh di tempat khusus itu. Mushaf yang dibawa pulang dari tanah suci. Sekarang Bapak Ibu, mushaf itu berserak di masjid ini aja ada berapa, tapi pada berdebu semua. Beberapa kali saya khotbah Jumat, Bapak Ibu naik ke atas mimbar ada mushaf. Nah, itu sunnahnya para ulama. Walaupun kita hafal Al-Quran, hafal ayat yang mau dibaca dalam rukun, tapi disunahkan untuk pegang mushaf itu untuk dibaca. Itu waktu kita buka berdebu semua. Tandanya apa? Sudah berminggu-minggu nggak dipegang itu mushaf. Nah, mushaf di zaman kita banyak, percetakan makin mudah, makin murah. Kalau dulu harganya mahal, langka. Sekarang orang pulang haji bawa pulang satu-satu, bahkan ada yang bawa pulang 10. Tapi belum tentu komitmen kita untuk membaca itu seperti orang-orang di zaman dahulu. Jadi orang zaman dahulu itu kayaknya komitmen mereka dalam membaca Al-Quran lebih tinggi dari kita. Walaupun mereka keterbatasan akses terhadap Al-Quran, di zaman kita Al-Quran berserak Bapak Ibu, bahkan di dalam hati kita, di dalam laptop kita, di dalam tablet kita ada Al-Quran. Tapi komitmen kita dalam membaca Al-Quran yang rendah. Itu yang sangat
dikhawatirkan. Kalau bahasa ekonominya, inflasi minat dalam membaca Al-Quran. Ketika apa? Mushaf Al-Quran itu dicetak tiap tahun berjuta-juta kopi. Bapak Ibu, itu yang dari dahulu dikhawatirkan oleh orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Waqalu, sehingga mereka sahabat-sahabat pendukung Abu Bakar ini berkata, natrukul Qur'ana yang talaqahu ba'duhu min ba'din bitalqini wal ikram. Nanti kalau kita sudah mencetak Al-Quran jadi mushaf, sudah menuliskan, dulu nggak ada cetakan ya, sudah menuliskan Al-Quran ke dalam mushaf, padahal nanti Al-Quran itu akan ditinggalkan. Ya talaqahu ba'duhu min ba'din bitalqini wal ikram. Padahal selama ini Al-Quran itu ditransmisikan, diingat, karena sering dibaca dan ditalqin. Orang Bapak Ibu kalau nggak ada catatan, itu dia khawatir lupa. Ya, kalau nggak ada kitab, dia khawatir lupa. Di Mauritania itu ada satu provinsi namanya Sindit, Bapak Ibu. Itu banyak ulama dari Sindit, Bapak Ibu. Kalau dengar As-Singkiti, itu banyak sekali ulama dari Sindit. Kenapa? Orang Sindit itu tradisinya menghafal Quran. Sampai sopir angkot di Sindit itu pun, tukang grab di Sindit itu Bapak Ibu hafal Quran. Dan di Sindit itu Bapak Ibu Qurannya nggak dicetak. Bagaimana cara hafal Quran yang ditulis di loh? Loh itu papan tulis warna hitam, tapi dipegang sekitar 30 kali 70 cm. Itu loh. Jadi kalau misalnya mau hafal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim tulis. Alif Lam Mim tulis. Ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga ayat itu sehari dihafal berulang-ulang. Setelah hafal, sudah tamkin, sudah benar-benar ingat, dihapus hafalan itu. Kalau sudah dihapus, besoknya kan lanjut ayat keempat. Walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia harus benar-benar ingat ayat yang kemarin dia hafal. Enggak pakai mushaf, disingkit itu atau di sebagian sudah itu saya saksi sendiri. Itu hafal Qurannya nggak ada mushaf, di mahat tahfidnya nggak ada mushaf. Kita cari mana ini mushaf Al-Quran, nggak ada. Terus gimana cara hafal Qurannya? Ditalqin. Talqin itu guru membaca, si murid tulis. Kalau sudah betul-betul yakin dengan hafalannya, tulisan itu dihapus. Besok dia tulis ayat yang lain, dan ayat itu yang pertama nggak boleh dilupakan kembali. Dan itu biasanya punya kualitas ingatan yang lebih baik daripada orang yang masih punya mushaf Al-Quran. Kenapa? Orang yang punya mushaf Al-Quran dua-dua itu ciptaan. Maka Bapak Ibu, metode hafal Quran di mana-mana di pesantren tahfidz itu tidak boleh pegang mushaf. Baiknya taruh mushaf di sana, ulang sendiri. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus kalau salah gimana? Ada ustaz satu orang yang terus ada yang mendengar bacaan Al-Qurannya, nanti dikoreksi. Dan itu cara untuk mentamkinkan, untuk menguatkan ingatan dan memori kita terhadap ayat Al-Quran yang kita hafal. Nah, kalau ada Al-Quran di depan Bapak, mana ada kita ulang dengan hafalan, kita ulangnya dengan bacaan, ya, sudah memudahkan. Jadi sesuatu yang memudahkan akan membuat kita lemah dalam mengingat ayat-ayat yang kita hafal. Dan itu yang paling ditakuti oleh sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalkulator Bapak Ibu kasih kepada anak, itu anak bodoh matematika. Bagaimana supaya dia pintar matematika? Campak dulu kalkulator itu, tidak boleh pakai di sekolah bangku dasar, sekolah SD, SMP itu tidak boleh menyelesaikan tugas aljabar matematika itu dengan kalkulator, buat dia bodoh. Mau pakai tangan silakan, mau pakai metode sempoa silakan, tapi yang nggak boleh pakai kalkulator. Namun di dunia usaha Bapak Ibu dagang kan nggak mungkin lagi pedagang banyak harus kembali duit cepat. Bolehlah pakai kalkulator sebagai alat bantu. Saya ada di Bapak Ibu pilot, sepupu saya
jago pilot dulu dengan pilot sekarang. Dia bilang jago pilot dulu bang. Kenapa? Pilot dulu belum ada teknologi autopilot. Jadi mereka siap sekali dengan berbagai keadaan udara itu siap sekali. Nah, tergantung jam terbang, makin tinggi jam terbang pilot itu dia makin mahir mengendalikan pesawat. Kalau pilot sekarang Bapak Ibu dimanjakan dengan teknologi autopilot. Begitu pesawat naik, hidupkan autopilot, dia ngopi, baca Quran. Kapan pegang balik kendali secara manual? Kalau terjadi turbulensi, itu autopilotnya diturunkan, mereka menjadikan sendiri. Kadang-kadang mereka gampang Bapak Ibu. Anak-anak baru itu pilot-pilot seusia saya itu kata adik saya itu gampang dia menghadapi turbulensi. Kenapa? Jam terbangnya tidak terbiasa menghadapi. Jadi pilot hebat itu bukan pilot yang menghadapi udara yang baik-baik aja. Pilot yang hebat itu pilot yang mampu mengatasi turbulensi dengan selamat. Seperti nahkoda. Nahkoda yang hebat itu bukan menjalankan kapal di laut yang landai, tapi nahkoda yang mampu menyelamatkan kapalnya di tengah badai ombak, di tengah samudra, itu nahkoda yang hebat. Nah, maka makin dimanjakan sama fasilitas, manusia itu bukan makin cerdas ya, makin lemah dia, ya. Tapi ketika manusia mau membatasi teknologi itu bukan boleh, tapi ada tempatnya, nggak boleh di semua tempat kita manfaatkan teknologi itu. Begitu juga dalam ilmu agama, itu yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyakuna huwa syughluhum wa hammuhum. Nanti sibuknya mereka ya fokusnya dengan mushaf, dengan Al-Quran, wa hammuhum, ya, bakat minatnya bukan lagi menghafal, tapi ya membaca Al-Quran. Itu dua kualitas yang berbeda. Hatta asyara Umar radhiyallahu anhu wa baqiyatu sahabati bikadil Quran. Sampai kemudian Umar ngotot, Umar juga kalah dengan argumentasinya. Begitu juga sahabat-sahabat yang sependapat dengan Umar bin Khattab untuk agar Khalifah Abu Bakar mau menuliskan Al-Quran khaufan min takhadhibin nasi wa takasulihin. Karena Umar punya argumentasi yang lain, takut Al-Quran ini akan hilang karena dijaga dalam hafalannya para penghafal Al-Quran. Kalau mereka semua syahid gimana? Wa hazran min ayaqan nizaun fala yujada aslun yurja'u ilahi fi kalimatin aw qira'atin minal mutasyabihat. Yang pertama tadi alasannya Umar. Jadi Umar juga punya argumentasi sendiri kenapa Al-Quran ini penting ditulis. Karena khawatir nanti kalau semua para penghafal Al-Quran syahid gimana? Siapa yang mau mentransmisikan Al-Quran ke generasi berikutnya? Yang kedua, hazran min ayaqa'a nizaun. Beliau juga khawatir seandainya terjadi selisih hafalan. Yang A hafalnya ayatnya seperti ini, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, sedangkan yang sana hafalnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu gimana kita rujuknya? Yang mana yang benar nih? Maka harus ada catatan dokumen yang tertulis sebagai tempat rujukan kita. Fala yujada aslun, kalau tidak ditulis Al-Quran itu maka tidak ada asal untuk tempat kita merujuk. Yurja'u ilaihi fi kalimatin, untuk kita jadikan rujuk pada saat kita berselisih dengan satu kalimat atau qiraatin atau bacaan-bacaan tertentu minal mutasyabihat, dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, itu argumentasinya Abu Bakar, argumentasinya Umar kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mau mencatatkan Al-Quran dalam mushaf. Fan syaraha sadru Abi Bakrin radhiyallahu anhu lidzalik, untuk kemaslahatan yang lebih besar itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mau akhirnya menerima usulan dari Umar bin Khattab. Maka Bapak Ibu, jalan tengah kita bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama melajari data sejarah ini, mereka akhirnya Bapak Ibu punya jalan tengah. Baiknya kita ini punya satu mushaf saja yang dibaca rutin, jangan banyak mushaf. Mushaf satu yang terus kita baca
sampai kita mati nanti, itu disebut oleh para ulama Istanbul namanya. Mushaf itu ditenteng mana-mana dibawa. Kenapa? Karena makin banyak bapak ibu punya mushaf, dia minta hak. Hak mushaf itu apa? Dibaca. Saya pernah satu kali bawa jamaah di Madinah itu, dia borong mushaf. Ada Quran yang biru, yang gede, dia beli satu, yang gede yang warna hijau dia beli satu, yang merah beli satu, yang kecil satu, yang biru satu, yang kecil hijau satu, yang kecil merah. Saya tanya buat apa banyak? Buat koleksi Pak Ustaz, ya, sambil ketawa cengengesan. Saya bilang, Pak, itu Al-Quran punya hak. Apa memangnya hak Al-Quran? Hak Al-Quran itu kalau sudah Bapak Ibu miliki wajib dibaca. Kalau nggak dibaca jadi hujah berbalik. Al-Quran itu nagih kita nanti. Kakak bloke, tapi hantar baca ke. Di hari kiamat Pak nagihnya bukan di sini. Jadi Bapak Ibu yang punya banyak mushaf Al-Quran di rumah itu jangan bangga. Dia nagih Pak, nagihannya itu. Kapan di hari kiamat? Nah, sebab itulah salafus saleh itu tradisinya Al-Quran satu itu kemana-mana ditenteng itu Al-Quran. Istanbul namanya. Ya. Nah, Istanbul itu bahkan sampai rusuh Pak. Tanda Al-Quran itu sering dibaca apa? Ujung lembarnya kan ini ya, mushaf kan ada kertas di sini. Itu kertas ujungnya itu hitam itu, hitam karena dibuka-buka itu hitam. Itu tanda Al-Qurannya. Nah nanti itu jadi bukti, jadi saksi kalau kita membaca dia terus sampai kita wafat, kita istiqomah membaca dia. Setiap lembaran yang kita buka di ujung itu membekas, itu jadi saksi. Nah, maka tradisi para ulama itu Al-Quran itu satu. Bagi penghafal Quran nggak bisa. Kalau penghafal Al-Quran pemula baru mau mencoba Al-Quran, dia ganti-ganti mushaf nggak bisa, nggak mau dia itu. Dia harus istiqomah terus dengan satu mushaf sampai dia hafal 30 juz baru nanti boleh kalau dia mau mengganti dengan mushaf yang baru. Itu apa metodenya para ulama atau salafus saleh dulu untuk menggabungkan dua itu. Jadi Al-Quran itu jangan bangga sekali Bapak itu punya banyak Al-Quran karena dia nagihannya. Nanti coba periksa lagi lah Al-Quran di rumah Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak, cari pesantren hafal Quran. Karena yang pasti komitmen ulang hafalan Quran tiap hari itu ya mereka yang hafal Quran. Kita yang hafal Quran nggak hafal Quran kan kadang ada kadang enggak, kan? Tapi bagi yang hafal Quran nggak bisa kadang ada kadang enggak. Gila itu hafalan. Jadi ngafal Al-Quran itu mudahnya minta ampun. Bapak Ibu sudah sepuh ngafal Quran pasti bisa. Pasti bisa. Ya, gampang sekali. Satu hari satu lembar itu bisa hafal Quran. Janji Allah dalam Al-Quran, walakan yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu sudah dibuat sama Allah gampang untuk diingat. Kenapa kalian nggak mau hafalnya? Yang susah itu menjaga hafal Quran. Itu susahnya minta ampun Bapak Ibu. Kontang-panting itu menjaga Al-Quran. Yang kontang-panting itu orang yang lancar hafalan Qurannya itu Bapak Ibu gini. Berarti komitmennya tinggi sekali. Orang yang dibaca ayat ini sama imam, baca ayat sana sama imam, dia terus bisa sambung. Itu Bapak Ibu begini sama orang itu. Berarti komitmen dia dalam mengulang hafalan Quran itu udah main-main. Tinggi sekali komitmen dia. Gak pernah dia bilang apa itu bosan. Bosan baca Quran apa itu? Gak ada di kamus dia. Apa itu bosan? Dia nggak tahu itu. Gak tahu kata bosan itu. Ya, saya pernah ketemu dengan orang Bapak Ibu sehari 10 juz dia ulang. Pernah saya ketemu. Hafalannya itu luar biasa. Di sudut manapun kita tanya bisa dia sambung, itu luar biasa. Anugerah yang Allah beri itu ya. Fajama'al Qur'ana fi mushafin wahidin. Akhirnya dengan sebab argumentasi itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mau mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Jadi orang yang pertama mengumpulkan balik catatan-catatan backup data di zaman Rasulullah yang ditulis sama Zaid bin Sabit itu Abu Bakar Siddiq. Dia buat panitia 8 Bapak para penulis Al-Quran itu, Zaid bin Sabit, Mu'az bin Jabal, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, ya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu ada 8 panitia di SK-kan sama Abu Bakar.
bertugas menulis ulang catatan-catatan yang terserak di rumahnya Hafsah itu diambil, dicatat, ditulis ulang, ditertibkan sehingga jadi seperti mushaf yang kita kenal pada hari ini. Wa kana Ahmad bin Hanbal. Begitu juga cerita berikutnya dari ulama ternama Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Yunkiru ala Malikin tasnifahul Muwatta. Beliau pernah mengingkari betul Imam Malik pada saat Imam Malik mengarang kitab Muwatta. Itu kitab hadis tertua yang sampai kepada kita di saat ini, Bapak Ibu, kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi kitab Muwatta itu kitab hadis, tapi disusun berdasarkan kepentingan mazhab Maliki. Contoh dalam Maliki itu Bapak Ibu sholat tarawih 36 rakaat. Tidak ada Bapak Ibu kalau baca kitab Muwatta dan ketemu hadis yang menceritakan tarawih itu 8:20 tidak ketemu. Yang ada tarawih itu 36 rakaat. Bapak Ibu baca kitab Muwatta cari puasa sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal tidak ketemu. Kenapa? Dalam mazhab Maliki puasa 6 hari Syawal itu makruh bukan sunnah. Enggak akan ketemu. Bapak Ibu mau cari hadis sunnahnya kita sholat rawatib qabliyah Jumat meskipun imam sudah di atas mimbar, enggak ketemu itu. Kenapa? Dalam mazhab Maliki itu makruh sholat apakah tahiyatul masjid atau sholat rawatib qabliyah atau sholat apapun lah saat khatib sudah di atas mimbar. Satu-satunya kegiatan saat kita mendengar khutbah itu ya dengar khutbah, nggak ada kegiatan yang lain. Nah, jadi walaupun hadis tapi disusun untuk kepentingan mazhabnya Maliki. Nah, maka Bapak Ibu kitab Muwatta itu awalnya ditentang keras oleh Imam Ahmad. Apa itu Imam Malik? Ngarang kitab Muwatta. Nanti orang pada malas hafal hadis. Wa yaqul, bahkan beliau berkata ittada'a malam taf'an sahabatu radhiyallahu anhu. Imam Malik itu sudah menciptakan suatu bid'ah yang tidak pernah dilakukan dahulu oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan tidak pernah menulis hadis Bapak. Nah, walaupun belakangan akhirnya Imam Ahmad mengoreksi pendapatnya. Dia lihat ada kemaslahatan. Ilmu itu kan harus disebar ya. Dan mau dia apa enggak, cara yang paling efektif dan efisien dalam menyebar ilmu pengetahuan bukan dengan ceramah, bukan dengan pengajian, tapi dengan menulis kitab. Itu kan ilmunya Imam Malik sampai sekarang tersebar. Walaupun Imam Malik ribuan tahun yang lalu sudah wafat. Nah, itu akhirnya membuat Imam Ahmad mengoreksi pendapatnya, dan akhirnya beliau juga menulis satu kitab hadis yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad, yang salah satu kitab hadis yang paling tebal itu, yang sampai 20 jilid, lebih kurang tebalnya itu, tebal sekali. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Jadi tujuan kitab itu ditulis hanya sebenarnya backup ilmu supaya ilmu itu tidak hilang. Tapi ilmu sebenarnya itu bukan yang di kitab, Bapak Ibu ya. Ilmu yang sebenarnya itu yang ada bersama dengan kita. Kalau ada orang betul tapi bukan itu belum ulama belum menganggapnya sebagai ilmu. Ada orang tanya, aku bagi siapa lagi? Ulang deh. Itu belum ilmu Pak. Kalau ilmu itu sambil duduk di kedai kopi di sini saya selesai masalah. Itu ilmu. Ilmu itu kayak berenang, belum dijebur kita ke kolam langsung otomatis bisa berenang selamat, kita nggak tenggelam. Itu ilmu. Tapi begitu diceburkan di kolam, tunggu dulu saya baca gimana cara berenang. Itu belum ilmu itu. Belum otomatis. Orang yang punya bela diri Bapak Ibu, percaya dirinya kan tinggi. Kalau dia diserang, langsung dia bisa tangkis, bahkan bisa counter attack, bisa serang balik dengan pukulan tangan, dengan tendangan kaki, atau full body contact. Itu ilmu silatnya sudah, atau ilmu karatenya
sudah jadi ilmu. Tapi kalau ada orang tunggu dulu, saya baca dulu jurus hukum itu bukan ilmu itu. Jadi ilmu itu otomatis, kapanpun kita butuh, otomatis dia bersama dengan kita, itu ilmu. Nah, itu kritik Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu itu bukan dari kita, bukan dari itu saya lupa, itu bukan ilmu, belum ilmu. Jadi ilmu itu bersama dengan kita, dimanapun kita pergi, dia akan menjaga dengan kita. Itulah ilman nafi'an yang kita doa tiap hari, kita minta sama Allah kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i. Itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang menjaga kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan bacaan kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allahumma fiqh wa qamitari wa nasrul minallah wa tuqari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.